Ini loh Mbak, saya tuh nyampaikan data survei. Dijawab sama harapan. Harapan yang berbasis pada keberuntungan. Kalian membantah dengan basic data yang lain. Datanya adalah saat ini tidak semua juga menyukai pemerintahan Presiden Jokowi. Approval rate Presiden Jokowi juga turun. Itulah sebabnya makanya kita melihat ada harapan untuk perubahan dan perbaikan. Dan saat ini capres yang perubahan dan perbaikan adalah Pak Anies. Saat ini yang lainnya adalah all president's man. Ganjar dan Pak Prabowo adalah kelanjutan. Data kepuasan rakyat pada Jokowi 82%. Masih ada 14% Bang, dan kita masih yakin untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Itu data kepuasan tertinggi yang pernah diraih oleh Presiden sejak kita mengenal pemilihan langsung. Nggak gini maksud saya, jangan debat kusir deh. Saya bilang data survei. Oke, kamu tanya lembaga apa, indikator. Mau bantah, kasih lembaga lain. Oke, kamu bawa kemudian pada persoalan ketidakpuasan rakyat 82%. Lalu kamu bilang masih ada sekian belas persen. Nggak begitu cara kita ngomong. 82% itu adalah tingkat kepuasan tertinggi Presiden sejak kita mengenal pemilihan langsung. Tapi politik itu bukan hanya berdasarkan data Bang, tapi semangat yang kita akan bawa ke depan. Enggak. Gitu. Semangat isu kerja itu tertuang dan termanifestasi dalam elektabilitas. Jadi jangan kita debat kusir, kita punya semangat, iya. Kalian punya semangat, betul. Kalian punya materi kampanye, betul. Gimana Bang Jakvar? Kita mau bahas tingkat kepuasan terhadap Jokowi, yang di dalamnya juga ada Nasdem itu. Makanya ini kita mau bahas tentang capres-capresnya atau tentang kepuasan terhadap Jokowi. Kalau capres-capresnya gini, saya mau nanggapin. Dia yang bawa. Saya itu sama dengan momanya. Kenapa kamu milih Jokowi bukan Prabowo? Bukan. Intelektual. Bantah data saya dengan datamu. Kalau saya bilang Oktober 2022 fakta. kemarin tinggal 18,9. Gini. Saya sampaikan fakta, Bung. Bantah bahwa itu salah. Saya tidak bicara data. Fakta. Bantah bahwa itu salah. Gini, faktanya sampai hari ini Bung mempertanyakan. Adian ini mempertanyakan. Dengan kemesraan. Nasdem sama Demokrat sama PKS nggak goyah nih. Nggak goyah kok mempertanyakan kita. Kita juga bertanya balik. PDIP nggak goyang yang sama Ganjar yang nggak melompat tinggi gitu. Kan sama aja mempertanyakan pilihan gitu. Enggak dong, saya mengatakan itu dengan data. Ada nggak datamu keluar? Bang, seandainya ada nggak datamu keluar? Gini, saya nyampaikan fakta. Nggak datamu keluar? Saya nyampaikan fakta. Menyampaikan ini faktanya tidak ada yang goyah. Oke. Fakta. Nggak bisa dong. Tadi kita debat kusir, sekarang kita masuk debat semantik. Oke, kamu yakin tidak Anies menang? Yakin lah, makanya kita masih dipilih. Klaim. Kau saja mengklaim. Bukan. Ya, gini loh, pertanyaanmu yakin nggak? Saya yakin. Ya maka sudah. kemudian partai saya mendukung Anies. Nah, maka kemudian jangan dibilang klaim kalau ada yang yakin. Ya, makanya. Artinya istilahmu yakin dan klaim itu debat semantik. Tidak. Kita mau masuk pada saya tidak perdebatan klaim. debat semantik. Kan pertanyaanmu yang saya jawab. Saya mau bilang pemilu tidak besok pagi. Kita tahu bahwa selama ini kita meskipun survei ada di mana-mana, tapi tentu kita harus terus optimis. Pertama adalah karena di antara 3 kandidat capres yang saat ini digadang-gadang, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Pak Anies. Di antara ketiga itu yang memberikan alternatif perubahan di rezim kita ke depan adalah Pak Anies. Kita tahu bahwa Pak Ganjar saat ini adalah salah satu dari rezim keberlanjutan di PDIP. Saat ini kita tahu Pak Prabowo adalah anak buahnya Pak Jokowi di istana, di kabinet. Pak Jokowi adalah, Pak Prabowo adalah Menhan. Jadi saya pikir, mohon maaf Bang, sebentar. Enggak gini, maksudnya saya tidak mau agresif. Tapi kalau Mbak masuk situ, saya akan bilang juga bahwa Anies itu mantan pecatannya, reshuffle-nya Jokowi. Tapi setidaknya Bang, sampai saat ini partai sampai saat ini Pak Anies saat ini berada di koalisi perubahan dan perbaikan, di mana di sana ada 2 partai setidaknya yang selama ini menjadi oposisi, yaitu ada Partai Demokrat dan PKS. Kemudian ada Nasdem yang ikut bergabung di sini. Jadi kita lihat bahwa saat ini semangat Pak Anies ini adalah semangat perubahan. Data surveinya Anies 28,4%. Oke, bulan ini kita bulan juga nggak tahu nih survei yang mana yang Abang sebutkan dari tadi ini. Kalau kita nggak tahu. Kalau begitu jawab dengan survei lain ya. Ya, oke. Gitu ini Abang dari mana nih? Survei yang dari mana indikator sehingga politik jelas? salah satunya. Oke, bulan kemarin tinggal 18,9. Dia turun 9, sekian persen, dan itu bukan salah siapa-siapa gitu loh. Oke. Dan ini tidak ada hubungan dengan Adian
aktivis reformisasi, bukan, nggak ada hubungannya. Ya, tapi kan kita yakin Sebentar. masih ada Ini margin of kalau error dan masih ada waktu ke depan untuk Ya, membuat jawablah perubahan. dengan data lagi. Ya, gini loh Mbak, kita tuh mau diskusi yang sehat. Ya, oke. Sebentar, saya sampaikan kenapa saya ngomong begini, ini loh basis datanya. Oke, kalian bantah dengan basic data yang lain. Survei itu yang salah satu yang dihitung adalah trennya. Ya. Naik, tetap, turun. Tren Anies ini turun. Oke, kalau dia turun, bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Jokowi, bukan salah Prabowo, bukan salah Ganjar. Bukan. Dia turun karena metode kerja. Dia turun karena pilihan isu. Dia turun karena tidak mampu menjelaskan pada publik. Dia turun karena banyak hal lain. Jangan kambing hitamkan orang lain. Oke, pertanyaan saya, kita pakai logika. Kita rasional. Kalau dia turun terus sampai angka 13%, terakhir sudah 14% loh. 13%, 9%, 8%, apakah tetap mau dukung? Kalau mau ya terserah, nggak apa-apa buat saya. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti 2 calon, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara itu, menurut Adian, bakal calon presiden lainnya, Anies Baswedan, tak akan menjadi peserta dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Adian mengatakan, hal itu berdasar hitung-hitungan dirinya terkait kemungkinan suara Anies tergerus sejak awal. Akan ada bacalon atau bakal calon baca pres yang suaranya tergerus habis. Kata Adian saat ditanya apakah Pilpres hanya akan diikuti 2 atau 3 paslon di Jakarta, Sabtu 24 Juni lalu. Adian kemudian dikonfirmasi lagi jika sosok bakal calon tersebut adalah Anies. Sepertinya iya, jawab Adian singkat. Menurut Adian, suara Anies sebelum Pilpres sudah tergerus dan kembali ke suara pemilik asal, yakni Ganjar dan Prabowo. Menurut dia, hal ini tak lepas dari endorse yang dilakukan Jokowi kepada kedua calon tersebut. Ada sebagian kembali ke Prabowo, ada sebagian kembali ke Ganjar yang memang bagian dari suara Jokowi kemarin, ungkap dia. Makanya Jokowi sekarang ke Ganjar, besok ke Prabowo, sekarang ke Ganjar, besok Prabowo. Suaranya balik lagi, dan balik lagi, lanjutnya. Dalam kesempatan itu, Adian juga membantah bahwa prediksinya kali ini berkaitan dengan mimpi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mengaku bermimpi naik kereta bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku menaiki kereta Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia menyebut tiket perjalanan kereta itu dibayari presiden yang terpilih pada Pilpres 2024. Mulanya ia mengaku dijemput Jokowi di kediamannya di Cikeas untuk selanjutnya menjemput Megawati di kediamannya. Sebelum mereka bertiga ke stasiun Gambir. Sampai di Gambir, SBY melihat Presiden ke-8 RI sudah menunggu dan menyerahkan tiket kereta. SBY mengatakan, mimpinya itu tepat sehari usai pertemuan elit Partai Demokrat yang diwakili Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan PDIP yang dipimpin oleh Puan Maharani di Senayan pada hari Minggu 18 Juni. Usai pertemuan antara AHY dan Puan serta mimpi SBY tersebut, nasib Anies maju dalam Pilpres 2024 jadi sorotan. Pasalnya, Demokrat merupakan salah satu partai koalisi pengusung Anies bersama Nasdem dan PKS. Gini ya, kalau gue tuh lebih percaya pada perhitungan dan kalkulasi daripada sibuk menafsirkan mimpi. Kalau gue begitu, kata Adian.
Bahwa SBY boleh bermimpi, itu hak dia. Tapi gue lebih suka pada kalkulasi daripada menafsirkan mimpi. Lanjutnya.